Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nahdiatul Umma dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kebahasaan teks editorial. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang struktur teks editorial, hari ini kita akan membahas tentang kebahasaannya. Nah, apa indikatornya, apa tujuannya setelah melakukan pembelajaran ini, siswa mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial dengan baik. Langsung saja, kebahasaan teks editorial itu ada 4. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Yang kedua, menggunakan kata ganti penunjuk. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas. Dan yang keempat, menggunakan verba. Nanti ada verba material, relasional, dan mental. Langsung saja yang pertama, kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk mendapat jawaban. Artinya, pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca dapat merenungkan permasalahan yang ditanyakan tersebut. Contohnya, kapan kamu mati? Apa besok kamu mati? Nah, dari pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab, ya kan? Ini kan hanya ketika seorang mendapatkan pertanyaan seperti ini, pastinya kan orang tersebut merenung tentang akan adanya datangnya kemudian. Yang kedua ada kata tunjuk, kata ganti penunjuk atau kata tunjuk. Ya, di sini merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau hal lainnya. Contohnya, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado mengejutkan. Nah, kata itu ini merujuk kepada kenaikan harga barang tertentu. Nah, ini kata itu adalah kata ganti penunjuk yang menunjukkan suatu peristiwa atau hal lainnya. Selanjutnya ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan adanya sebab akibat, seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Nah, itu adalah konjungsi kausalitas yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Contoh kalimatnya, masyarakat sebagai konsumen terkaget-kaget karena harga yang tidak wajar. Nah, di sini ada konjungsi kausalitas apa? Nah, di sini ada konjungsi kausalitas karena. Selanjutnya ada verba. Nah, verba itu sangat luas sekali, tapi di teks editorial ini kita hanya menyebutkan 3 verba saja. Yang pertama ada verba material, ada verba mental, dan ada verba relasional. Verba itu sendiri adalah kata kerja, kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Yang pertama verba material, yaitu verba yang menunjukkan aktivitas fisik atau peristiwa. Jadi di sini jelas sekali kalau melakukan sesuatu itu disebut dengan verba material. Contoh, berbicara, menulis, meloncat, itu kan ada keadaan fisik atau peristiwa yang bisa kita lihat dan dia sedang melakukan sebuah aktivitas. Itu namanya verba material. Yang kedua ada verba mental. Verba mental yaitu adalah verba yang menerangkan perasaan dan pikiran. Di sini dijelaskan bahwa perasaan dan pikiran seperti yang sedang kita pikirkan atau yang sedang kita rasakan itu adalah sebuah verba mental. Contoh dari verba mental itu ada menyenangkan, menyukai, dan mencintai. Yang ketiga ada verba relasional. Ini salah ketik ya, seharusnya relasional. Verba relasional yaitu verba yang menunjukkan hubungan intensitas dan milik. Jadi di sini mengandung kepemilikan dan hubungan intensitas itu sendiri. Contohnya mengandung
terdapat, memiliki, adalah, ialah. Nah, itu adalah contoh dari verba relasional. Contoh, ia adalah seorang kapiten. Nah, contoh berarti adalah itu adalah verba relasional. Atau obat itu mengandung racun. Nah, mengandung itu adalah verba relasional. Itu dari kata kerja yang ketiga. Nah, yang saya jelaskan tadi itu adalah unsur kebahasaan dari teks editorial. Sekarang, coba analisislah unsur kebahasaan yang ada pada teks editorial, bukan pengabdi kezaliman yang ada di LKPD yang sudah saya sampaikan kemarin. Tulis di buku tulis, lalu kumpulkan di grup Bahasa Indonesia. Nah, sekian pembelajaran kebahasaan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.